Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Nama saya Vincent Marciano Irawan dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 26. Sekarang akan mempresentasikan tentang korelasi vaksin terhadap virus COVID-19. Pertama-tama adalah latar belakang. Alasan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian praktik kolaboratif IPA yang terdiri dari kimia, fisika, dan biologi. Kedua, untuk mengetahui data mengenai penerimaan vaksin COVID-19 di DIY dan Kabupaten Banyumas. Dan ketiga, adalah untuk mengetahui korelasi vaksin COVID-19 dengan sistem imun tubuh. Sekarang kita menuju ke data. Berikut adalah data yang saya dapatkan. Ini dapat dilihat, saya hanya mendapatkan 6 hari, dan itu pun tidak berurutan. Karena hari yang tidak terpapar di sini, saya memang tidak menemukan datanya. Berikut adalah grafik dari data vaksinasi COVID-19. Ini adalah grafik data untuk tenaga kerja kesehatan. Untuk yang masyarakat belum terpapar di sini. Karena hanya untuk yang masyarakat dan lansia itu terdapat di tahap kedua pada tanggal 1 sampai 3 Maret. Nah, ini dapat dilihat ada dua tipe vaksin yang diinjeksikan. Pada yang batang berwarna biru tua, ini merupakan vaksin COVID-1 dan yang biru muda adalah vaksin COVID-2. Ada perbedaan dari kedua vaksin COVID ini. Untuk yang vaksin COVID pertama, yaitu yang ditandai dengan batang berwarna biru tua, ini merupakan vaksin Sinovac. Sedangkan yang untuk vaksin COVID kedua yang ditandai dengan batang biru muda ini merupakan vaksin yang dibuat oleh PT Bio Farma. Dan ini adalah data kenaikan penerima vaksin atau selisih dari penerima vaksin. Ini dapat dilihat bahwa di tanggal 1 sampai 3 Maret terdapat lonjakan yang lumayan tinggi terhadap permintaan dan penerimaan vaksin. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini dikarenakan oleh mulainya tahap kedua penerimaan vaksin COVID-19. Penerimaan tahap kedua ini disasarkan kepada masyarakat, terutama pada lansia. Dan selanjutnya adalah data vaksinasi di Kabupaten Banyumas. Batang yang berwarna biru tua ini menandakan terhadap dosis yang tersedia. Sedangkan yang berwarna biru muda ini merupakan sasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa sasarannya tidak terpenuhi karena dosisnya sangat kurang, tidak sampai setengah bahkan. Nah, selanjutnya adalah analisis. Saya menghitung rata-rata dari penerima vaksin ini menggunakan rumus angka penting. Dapat dilihat ini yang pertama, rata-ratanya adalah 236,8. Sedangkan rata-rata yang kedua adalah 203,8. Selanjutnya adalah teori kesalahan yang saya temukan dalam data tersebut. Yang pertama adalah kesalahan acak. Ini terjadi karena kekeliruan penyalinan data, kurangnya pemahaman mengenai tata cara, dan lain-lain. Ini kesalahan acak ini dikarenakan oleh manusia dan orangnya yang melakukan penyalinan data tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan bawaan. Dan selanjutnya adalah sistematis. Sistematis ini dikarenakan peralatan atau kondisi sekitarnya. Seperti perangkat yang digunakan untuk menganalisis kurang akurat. Lanjut kita ke pembahasan.
Pertama-tama kita harus tahu apa itu vaksin terlebih dahulu. Vaksin adalah sebuah bahan antigenik yang berfungsi untuk memperkuat sistem imun tubuh dan menghindari pengaruh dari penyakit-penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang mirip mikroorganisme penyebab penyakit tersebut, seperti bakteri, virus, dan kawan-kawannya. Nah, patogen ini dilemahkan dan dinonaktifkan. Nah, agen agen ini setelah diinjeksikan ke dalam tubuh akan merangsang sistem imun tubuh dan nantinya sistem imun tubuh akan menghancurkan mikroorganisme tersebut. Nah, setelah itu sistem imun akan kenal terhadap ancaman tersebut dan merangsang sel imun tubuh untuk memproduksi antibodi agar ancaman tersebut dapat diatasi. Selanjutnya adalah vaksin COVID. Vaksin COVID adalah vaksin sesuai namanya, vaksin yang dikhususkan untuk melawan virus corona. Vaksin ini terbuat dari virus corona yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Nah, untuk mematikan ini digunakan senyawa yang bernama beta propiolactone dan ditambah dengan senyawa adjuvan sebagai booster untuk merangsang sistem imun tubuh. Nah, setelah diinjeksikan dengan ini, tubuh dapat merespon dengan virus corona tersebut tanpa perlu terkena infeksi dari patogen tersebut. Nah, selanjutnya adalah korelasi vaksin dengan imunitas. Vaksin merupakan patogen yang sudah dilemahkan. Nah, karena sudah dilemahkan, patogen ini tidak bisa memproduksi virus baru. Namun, patogen ini dapat dimodifikasi jika ditambahkan dengan suatu bahan kimia tertentu. Seperti untuk vaksin COVID-19 ditambahkan dengan sebuah bahan yang bernama adjuvan. Nah, setelah disuntikan, patogen yang sudah dilemahkan ini akan merangsang sistem imun tubuh, yaitu sel T dan sel B untuk membuat antibodi yang nantinya akan menghasilkan antibodi untuk membuat sebuah kekebalan tubuh atau imunitas. Meningkatkan maksud saya, maaf. Nah, antibodi ini akan merespon jika ada virus yang menyerang tubuh sehingga dapat terlindungi dari infeksi virus COVID-19. Nah, kita lanjut ke protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Protokol kesehatan adalah sebuah peraturan atau ke keaturan yang yang baiknya diikuti oleh setiap pihak agar dapat beraktivitas di kalangan COVID-19. Nah, ini juga disarankan untuk dilakukan agar kita dapat terhindar dari COVID-19. Nah, ini adalah protokol-protokol kesehatan. Pertama adalah untuk selalu menggunakan masker. Hindari kontak secara langsung. Maksud dari kontak secara langsung adalah seperti berjabat tangan atau berpelukan. Selalu jaga jarak minimal 1,5 meter. Cuci tangan secara rutin menggunakan sabun. Jika tidak bisa, gunakanlah hand sanitizer. Dan jangan menyentuh objek-objek di tempat umum. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan.